1529, Surat Tantangan. Berita tentang kembalinya Xiao Yan ke Sky Mansion Alliance menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah yang dimiliki aliansi Mansion Langit. Dalam sekejap, Sky Mansion menjadi sangat panas. Tidak ada yang bisa meragukan reputasi yang dimiliki Xiao Yan dalam aliansi. Meskipun aliansi telah terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan Hall of Souls selama 2 tahun terakhir ini, ketidakhadiran Xiao Yan telah menyebabkan moral aliansi jatuh, terutama untuk beberapa murid dari Paviliun Bintang Jatuh. Sosok itu telah turun seperti makhluk ilahi ketika semua harapan telah hilang pada saat-saat paling putus asa mereka. Dia kemudian membalikkan situasi suram dengan kekuatannya sendiri. Kejutan yang tercipta karena diselamatkan berkali-kali telah secara bertahap membenamkan diri jauh ke dalam hati setiap orang dengan aliran waktu, menyebabkan mereka merasakan rasa hormat dan ketakutan yang tulus untuk orang itu. Meskipun Yao Lao masih hadir saat Xiao Yan tidak ada dan tidak ada kekacauan yang terjadi, eselon atas dari Sky Mansion masih dapat merasakan masalah yang telah ditimbulkan oleh nasib Xiao Yan yang tidak diketahui. Untungnya, hal-hal yang membuat mereka sakit kepala secara otomatis menghilang setelah kembalinya Xiao Yan. Aliansi saat ini akhirnya bisa melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual ini. Sementara berita tentang kembalinya Xiao Yan menyebar liar di dalam Sky Mansion Alliance, Hall of Souls tenggelam dalam keheningan. Bahkan masalah Xiao Yan menghancurkan aula cabang secara sepintas tidak disebutkan. Tampaknya Hall of Souls diam-diam menelan insiden ini. Situasi ini relatif menarik dari cara anggota biasa dari Sky Mansion Alliance melihatnya. Mereka secara alami menghubungkan masalah ini dengan Xiao Yan yang baru saja kembali. Dalam sekejap, reputasi Xiao Yan di aliansi melonjak sekali lagi. Mengandalkan kekuatan sendiri untuk menekan Hall of Souls yang mendominasi hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tentu saja, pemikiran ini secara alami terbatas pada anggota biasa dari Sky Mansion. Orang-orang dari eselon atas mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Hall of Souls pasti mengumpulkan para ahli dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal ke Sky Mansion Alliance. Tekanan yang ditimbulkan oleh ketenangan sebelum badai mendorong Yao Lao untuk meningkatkan pertahanan aliansi ke level tertinggi mereka. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti belalang. Setiap kejadian kecil di Central Plains akan ditransmisikan kembali ke Sky Mansion Alliance secepat mungkin. Keheningan yang agak menekan berlanjut selama 5 hari penuh. Jumlah konflik antara aliansi dan Hall of Souls anehnya berkurang selama 5 hari ini. Tampaknya kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka berdua menjaga wilayah mereka sendiri dan sangat berhati-hati. Sementara kedua belah pihak berhadapan, beberapa faksi lain merasakan ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls. Beberapa individu sensitif diam-diam mendeteksi aliran tersembunyi. Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance telah bertarung selama bertahun-tahun. Meskipun pertempuran itu sangat intens, mereka belum mengirim ahli puncak mereka yang sebenarnya. Semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir antara dua faksi besar akan dimulai saat para ahli puncak bentrok. Kekalahan berarti pertarungan antara Sky Mansion Alliance dan Hall of Souls telah berakhir dengan pemenang. Jika aliansi Mansion Langit menang, penguasa dataran tengah kemungkinan besar akan berubah. Jika aliansi Sky Mansion kalah, mereka pada akhirnya akan lebih lemah ketika menghadapi Hall of Souls di masa depan. Ini mungkin tidak tampak seperti banyak masalah di permukaan, tetapi itu akan menghancurkan aliansi. Anggota aliansi Mansion Langit semuanya merasa bangga bahwa aliansi tersebut dapat bersaing dengan Hall of Souls. Lagi pula, hanya aliansi Mansion Langit yang bisa melawan Hall of Souls bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari datang dan menyebabkan kebanggaan ini menghilang, mereka akan kehilangan kepercayaan spiritual mereka.
Ini adalah masalah yang relatif serius untuk faksi sebesar itu. Oleh karena itu, beberapa orang dapat mendeteksi badai yang akan datang di tengah atmosfer yang aneh ini. Pertarungan antara kedua belah pihak kali ini benar-benar akan mengguncang bumi. Sementara dunia luar mengantisipasi tindakan Sky Mansion dan Hall of Souls, Xiao Yan telah menutup diri. Dia menjaga halaman yang tenang dan mendengarkan tawa Xiao yang jelas. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Tanpa disadari, dia telah jauh dari putrinya selama 2 tahun. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia berkali-kali lebih buruk dibandingkan dengan bagaimana Xiao Shan membesarkannya. Xiao telah berkembang pesat selama 2 tahun ini. Dia secara bertahap berubah dari balita kecil yang berisik menjadi remaja. Meskipun masih muda, dia mewarisi penampilan mempesona ibunya. Seluruh tubuhnya memancarkan kecantikan yang sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi tipe gadis yang kecantikannya bisa menimbulkan bencana. Tumbuh lebih tua memungkinkan kekuatan Xiao tumbuh dengan pesat. Jiwanya sangat kuat sejak lahir. Selain itu, ada juga 7 warna surga menelan pithon di dalam tubuhnya. Tidak mungkin menggunakan kecepatan biasa untuk mengukur latihannya. Selain itu, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa leluhur Xiao Chen yang biasanya pendiam dan tanpa ekspresi, yang kuno dan aneh, sangat hangat terhadap Xiao. Dari apa yang dikatakan dokter peri kecil kepadanya, Xiao Chen telah menyampaikan semua yang dia ketahui kepada Xiao selama 2 tahun Xiao Yan telah hilang. Sepertinya dia hanya selangkah lebih pendek untuk memberikan semua douqinya padanya. Xiao Yan tersenyum pahit karena Xiao. Dia telah diberkati dengan banyak cinta. Sungguh menyedihkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pelatihannya selama tahun-tahun ini sangat sulit. Pemuda dari masa itu telah membawa penggaris yang berat, berjalan keluar dari kota Wutan, dan menjelajahi sebagian besar kekaisaran Jia Ma. Dia melanjutkan jalannya dan akhirnya tiba di sini. Dia telah melakukan upaya yang tak terkatakan dalam prosesnya. Namun, prestasi yang diraihnya melalui kerja keras dengan mudah didapatkan oleh Xiao. Dia diperlakukan sangat berbeda. Sementara Xiao Yan menemani Xiao dan menjadi ayah selama beberapa hari ini, Xiao Yan bertemu dengan King Lin dan Tian Huo Zunze. King Lin saat ini juga telah mencapai bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Dia telah mencapai posisi yang sangat tinggi dengan aliansi, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan masalah aliansi sehari-hari. Di sisi lain, ketika dia bertemu Tian Huo Zunze, mereka berdua akhirnya menghela nafas sedikit. Pada saat ini, kekuatan Tian Huo Zunze telah pulih ke puncak sebelumnya dan kemudian beberapa. Dia telah mencapai puncak kelas Douzun dengan bantuan pil obat yang telah disempurnakan Yao Lao. Meskipun hanya ada 1 langkah ke kelas Bansheng, dia tidak tahu apakah dia akan dapat mengambil langkah ini dalam hidupnya atau tidak. Namun, Tian Huo Zunze tidak terpengaruh oleh dilema ini. Dia seharusnya sudah mati. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari dunia magma di bawah Akademi Jianan saat itu, dia pasti sudah menghilang, tetapi dia tidak hanya berhasil mendapatkan tubuh fisik lagi, bahkan kekuatannya telah jauh melampaui puncaknya sebelumnya. Dia sudah sangat senang dan tidak merasakan dorongan untuk menantang King Lin, dokter peri kecil, dan yang lainnya dari generasi muda. Xiao Yan hanya bisa dengan tenang menganggukkan kepalanya saat Tian Huo Zunze mengungkapkan pikirannya yang bebas dan mudah. Dia diam-diam mengingat masalah ini di dalam hatinya. Sejak dia menyelamatkan Tian Huo Zunze saat itu, Tian Huo Zunze telah menjadi guru dan teman yang baik. Pengalamannya yang kaya telah membimbing Xiao Yan menjauh dari banyak jalan memutar. Meskipun dia kemudian membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh, dia adalah seseorang yang akan membalas budi berkali-kali. Dia secara alami akan mencoba menemukan cara untuk memungkinkan Tian Huo Zunze menerobos ke kelas Bansheng. Meskipun ini akan sulit,
itu bukan tugas yang sepenuhnya mustahil dengan keterampilan alkimianya. Beberapa hari kedamaian mengalir dengan tenang dengan cara ini. Xiao Yan merasa sangat santai selama beberapa hari ini. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dirinya yang sekarang menikmati menghabiskan waktu bersama kerabatnya. Dia agak mengejek berpikir bahwa alasan dia menikmatinya adalah karena dia menua. Namun, hari-hari yang hangat dan damai ini pada akhirnya akan berakhir. Setelah keheningan memerintah antara Sky Mansion dan Hall of Souls selama 7 hari, sebuah surat tantangan berwarna merah darah yang dikirimkan ke aliansi memecah kesunyian. Surat tantangan disampaikan oleh Hall of Souls. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di bawah paviliun batu di dalam halaman. Surat tantangan berwarna merah darah itu diam-diam tergeletak di atas meja batu di depannya. Ada aroma berdarah pekat yang samar-samar dipancarkan darinya. Aula jiwa akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangan Yao Lao dengan lembut menggosok meja batu saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Ekspresinya sedikit aneh saat dia berkata, "Namun surat tantangan ini menargetkanmu." Xiao Yan membanggakan reputasi yang sangat hebat di dalam Sky Mansion Alliance. Moral aliansi akan runtuh jika dia dikalahkan. Xiao Chen menjawab dengan suara samar. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan surat tantangan berwarna darah di atas meja batu terbuka. Uap berdarah menyembur keluar sebelum berubah menjadi beberapa kata berwarna darah. Kata-kata ini dipenuhi dengan aura keras saat mereka melayang di udara di hadapannya. Sky Mansion, Xiao Yan, kita akan bertarung sampai mati di Gunung Jatuh dalam waktu 3 hari. Bab 1530, Gunung Jatuh. The Fallen Mountain Range terletak di perbatasan antara Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance. Kedua belah pihak telah bertempur dalam banyak pertempuran di pegunungan ini di masa lalu. Pertempuran bergerak bolak-balik dan bisa dianggap luar biasa intens. Nama pegunungan Jatuh dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada desas-desus bahwa cukup banyak elit Dousheng akhirnya mati di pegunungan ini di zaman kuno. Meskipun legenda ini telah menyebabkan banyak pencari harta karun berkeliaran di pegunungan berkali-kali, mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa Dousheng, tetapi kurangnya harta tidak menodai reputasi pegunungan Jatuh di dataran tengah, terutama ketika gunung ini jarak dipilih sebagai tempat di mana pertempurannya menentukan antara Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance akan diadakan. Reputasi pegunungan Jatuh tiba-tiba melonjak lagi. Tidak dapat dihindari bahwa berita akan menyebar, tetapi sepertinya kedua belah pihak telah meremehkan kejutan yang dihasilkan oleh berita tersebut. Dalam 3 hari, pegunungan Jatuh yang agak sepi telah dipenuhi dengan banyak orang dengan kecepatan yang mengejutkan. Faksi dan ahli dari seluruh penjuru telah mengerumuni pegunungan Jatuh. Pertarungan untuk posisi penguasa semua faksi di dataran tengah adalah peristiwa yang menarik perhatian. Tampaknya faksi dan ahli dari dataran tengah ini sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai yang terkuat dalam bentrokan ini, pembangkit tenaga listrik lama, Hall of Souls, atau aliansi Sky Mansion yang baru. Dalam 3 hari yang singkat, lalu lintas manusia di dalam pegunungan Jatuh telah mencapai tingkat yang menakutkan, memaksa binatang ajaib yang tinggal di pegunungan untuk menanggung kesulitan. Beberapa suku binatang ajaib yang tinggal di pegunungan itu dengan tergesa-gesa memindahkan suku mereka karena takut terlibat, yang dapat mengakibatkan kehancuran suku mereka. Sementara jumlah orang yang membanjiri pegunungan Jatuh mencapai titik jenuh, hati dari banyak individu yang hadir tiba-tiba melonjak. Tak satu pun dari mereka berharap perjalanan ini sia-sia. Pertempuran yang menentukan seperti itu pasti akan mengguncang bumi. 3 hari dengan cepat berlalu di depan mata semua orang. Ketika sinar matahari pagi menembus awan dan tersebar di tanah pada hari keempat, suasana pegunungan menjadi sangat panas. Suara angin yang deras terus bergema di langit saat banyak sosok terbang bersama seperti belalang. Tujuan mereka sama. Mereka menuju ke Gunung Jatuh di tengah pegunungan Jatuh. The Fallen Mountain adalah gunung yang paling megah dan terjal di Fallen Mountain Range. Itu sangat tinggi.
Beberapa jalan pegunungan sangat curam sehingga hampir vertikal. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mendaki gunung ini. Puncak gunung jatuh begitu mulus sehingga seolah-olah sebuah cermin besar telah dibangun di atasnya. Sinar matahari yang mendarat di atasnya dipantulkan menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, pilar sinar itu tampak naik dari gunung dan menembus awan, memberikannya penampilan yang luar biasa megah dan megah, yang menyebabkan seseorang merasa sombong. Menambah suasana adalah jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitarnya, menyebabkan darah banyak orang terasa seperti mendidih. Jika seseorang terlibat dalam pertarungan habis-habisan di depan banyak pasang mata ini dalam hidupnya, dia tidak akan menyesali apapun bahkan dalam kematian. Langit di sekitar gunung itu penuh sesak dengan orang-orang. Setiap ahli yang memiliki kemampuan untuk terbang bisa melebarkan sayap doki mereka atau langsung melangkah di udara. Orang bahkan bisa melihat beberapa iblis tua yang menyembunyikan diri dari dunia dan Grand Elder dari beberapa sekte yang hadir di daerah dekat puncak gunung. Tampaknya semua tetua dari generasi yang lebih tua ini ingin menyaksikan hasil dari pertempuran yang mengguncang bumi ini. Meskipun seluruh pegunungan sangat ramai, tidak ada satu orang pun yang berani mendarat di gunung jatuh. Bahkan iblis-iblis tua itu, yang bisa menghancurkan angkasa dengan mengangkat satu tangan, tetap berada 10.000 kaki jauhnya dari gunung. Matahari di langit menjadi lebih panas dengan aliran waktu. Ketika matahari bundar yang cerah mencapai titik tertinggi di langit, pilar cahaya yang melesat dari puncak gunung jatuh ke udara di atas juga telah mencapai kondisi yang paling mencolok. Pilar cahaya yang mencapai ke arah langit tampak seperti terhubung dengan matahari yang cerah di atas. Jika dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ruang di sekitar gunung jatuh dengan cepat terdistorsi ketika pilar cahaya telah mencapai kondisi puncak. Terowongan spasial perlahan terbentuk di depan banyak pasang mata yang hadir. Cici! Kabut hitam yang dingin melonjak ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk. Ada suara tajam yang samar-samar dipancarkan. Suara ini menyebabkan ekspresi banyak pemirsa berubah. Mata mereka dipenuhi dengan jijik dan ketakutan saat mereka menatap kabut hitam. Anggota Hall of Souls ada di sini. Semua orang dengan jelas mengerti siapa orang-orang ini dari awal pintu masuk mereka. Semua orang buru-buru memusatkan perhatian mereka. Kabut hitam bergejolak setelah muncul. 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketujuh sosok itu semuanya memiliki aura yang luas dan perkasa. Banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat mereka. Hall of Soul ini memang layak menjadi penguasa di Central Plains. Mereka telah mengambil 7 Dou Sheng bersama-sama. Cara agung ini benar-benar menyebabkan hanya punya sedikit pilihan selain menghela nafas kagum. 2 pemimpin di antara 7 adalah Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hunmo. Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka. Individu yang tersisa kemungkinan adalah ahli dari klan Hun. Seluruh area ini dengan cepat menjadi gelap dan dingin setelah 7 individu ini muncul. Bahkan sinar matahari yang tersebar turun dari langit terasa dingin di tubuh seseorang. Kekuatan Hall of Souls ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi para tetua agung dari beberapa sekte besar mengungkapkan kesedihan yang mereka rasakan saat menyaksikan adegan ini. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan barisan Hall of Souls, mereka akhirnya mengerti bahwa ada kesenjangan besar yang tidak dapat dijembatani antara faksi mereka dan Hall of Souls. Anggota aliansi Mensyahan Langit harus mengungkapkan diri mereka sejak kamu tiba. Kepala Hall of Souls menyapu matanya dengan acuh tak acuh ke kerumunan padat di sekitarnya setelah muncul. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang jauh. Suaranya yang samar seperti guntur saat bergema di seluruh pegunungan jatuh. Kamu memang layak menjadi kepala aula jiwa. Penglihatanmu sangat bagus. Sebuah tawa terus mengikuti setelah suara dari kepala aula jiwa bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di sisi lain gunung jatuh dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah kemunculan 10 sosok ini, lingkungan,
yang menjadi gelap dan dingin karena Douqi yang mengerikan yang terpancar dari grup dari aula jiwa, secara bertahap memulihkan beberapa panas. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini. Pertarungan seperti itu terlalu menakutkan. Hanya aura yang merembes keluar saja yang bisa mempengaruhi suhu. Aliansi Sky Mansion sebenarnya memiliki 10 dosheng. Semua orang dengan hati-hati menyapu pandangan mereka ke sosok-sosok dari Sky Mansion yang muncul setelah mengatasi keterkejutan awal mereka. Suara udara dingin yang dihirup bisa terdengar. Beberapa ekspresi iblis tua telah berubah secara drastis. 10 dosheng. Aliansi Sky Mansion tampaknya telah membawa semua ahli di tangan mereka. Menambahkan leluhur Huoyun, Peri King Hua, dan Dosheng Bintang 1 yang telah bergabung dengan aliansi dalam 2 tahun terakhir setelah diundang oleh Yao Lao, jumlah dosheng yang dimiliki aliansi telah mencapai angka 10 yang menakutkan. Barisan ini sebanding dengan beberapa klan kuno, lingkungan menjadi jauh lebih tenang. Jelas, semua orang terpana oleh kekuatan besar dari aliansi Sky Mansion. Mata beberapa iblis tua dan para tetua agung dari sekte tertentu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka kekuatan aliansi Mansion Langit melonjak sedemikian rupa. Kamu memang masih hidup. Kepala Hall of Souls tampaknya tidak kehilangan dirinya sendiri ketika barisan yang dibawa oleh Sky Mansion Alliance ditampilkan. Dengan kemampuan pengumpulan informasi mereka sudah jelas menyadari sebagian besar kekuatan aliansi Mansion Langit. Oleh karena itu, dia hanya mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berpakaian hitam yang berdiri di posisi pemimpin. Hatinya merasa tidak percaya ketika pertama kali mengetahui informasi baru terkait pemuda ini. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan api teratai iblis pemurnian, sulit baginya untuk percaya bahwa Xiao Yan telah lolos dari tangan api teratai iblis pemurni dengan hidupnya. Terima kasih sudah mengingatku. Kalau tidak, saya tidak akan bisa bertahan. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya mengamati kepala aula jiwa di depannya. Seseorang seperti kepala suku ini tidak berbeda dengan legenda di hatinya saat itu. Pada saat itu, dia bahkan bukan semut di depan orang seperti itu. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa berbicara setara dengan tuan ini yang pernah mengaduk badai berdarah melintasi dataran tengah di depan banyak pasang mata ini. Ini menunjukkan bahwa dia tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Kepala Hall of Souls tidak berkomitmen ketika dia mendengar kata-kata menusuk lembut Xiao Yan. Api iblis ada di tanganmu. Kepala aula jiwa merenung sebelum dia tiba-tiba membuat pernyataan. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menjawab. Kepala aula jiwa perlahan mengangguk di hadapan sikap Xiao Yan yang tidak berkomitmen. Ekspresi muram akhirnya muncul di matanya saat dia berkata, "Klan Xiao yang kalah telah mampu menghasilkan orang sepertimu. Jika seseorang mendiskusikan pencapaian Anda dapat dibandingkan dengan Xiao Xuan. Namun, karena klan Hun saya membunuh Xiao Xuan pertama, kami juga dapat membunuh Xiao Xuan kedua." Mata Xiao Yan menyipit. Mata hitam pekat itu memiliki hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Aliansi Sky Mansion Anda hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran ini. Anda akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan jika Anda kalah. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Kepala aula jiwa diam-diam menatap Xiao Yan. Suaranya seperti lonceng dari puluhan ribu lonceng. Itu juga disertai dengan serangan spiritual yang sangat menakutkan saat menyapu Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan melangkah maju. Auranya halus. Serangan spiritual seperti gelombang yang ganas dari kepala Hall of Souls itu tidak mampu memaksanya untuk mundur selangkah. Dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara samar. Menerima. Bab 1531, Hun Qianmo. Saya menerima. Kilatan melintas di mata kepala aula jiwa setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Badai sudah dekat. Sudah waktunya untuk mengakhiri konflik kita.
Penantian selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan situasi ini. Namun, pikiran Xiao Yan tetap damai. Dia pernah menjadi seorang pemuda yang telah bekerja keras dengan tujuan akhir mengalahkan sekte awan kabut di Kekaisaran Jia Ma, tapi kemudian Aula Jiwa muncul entah dari mana. Mereka menangkap ayahnya dan menghancurkan klannya. Mereka bahkan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao. Kebencian ini tidak akan pernah bisa didamaikan. Sejak saat itu, pemuda yang agak lembut itu mengerti di dalam hatinya bahwa jalan masa depannya akan dipenuhi dengan kesulitan, tetapi dia telah memilih untuk terus maju tanpa ragu-ragu karena ada beberapa hal yang tidak dapat dibatalkan bahkan jika itu sangat sulit. Dari sudut pandang tertentu, Aula Jiwa telah memainkan peran besar dalam memungkinkan Xiao Yan mencapai tahap ini hari ini. Mereka telah memberi Xiao Yan motivasi yang kuat. He, berani sekali. Pak Tua Hun Mo di samping kepala Aula Jiwa melirik Xiao Yan dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia tertawa aneh. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia dengan cepat melihat kembali ke kepala Aula Jiwa dan bertanya, "Bolehkah saya tahu bagaimana kita akan melanjutkan tantangan ini?" Akan ada 3 putaran dengan pemenang menjadi pihak yang memenangkan 2 pertandingan. Masing-masing dari kita akan mengirim 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Kepala Aula Jiwa menjelaskan dengan suara rendah. Tentu saja, jika Anda ingin semua orang dari Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance bertarung, kepala ini tidak akan keberatan. Aula Jiwaku telah berdiri di dataran tengah selama bertahun-tahun. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan kami dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membentuk aliansi, kamu benar-benar terlalu naif. Kata-katamu memang membawa beban karena kamu mendapat dukungan dari klan Hun. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata, jika kita terlibat dalam pertempuran skala besar, bahkan jika aliansi Mansion Langitku berakhir dimusnahkan, klan Hunmu pasti akan mengalami kerusakan serius. Tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian seperti itu. Undangan pertempuran yang menentukan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak berniat untuk terlibat dalam perang skala besar. Oleh karena itu, mereka telah mengatur pertarungan ini antara para ahli tingkat tertinggi. Meskipun pertempuran mereka tidak akan terlalu besar, mereka mewakili kubu masing-masing. Jika mereka kalah, mereka akan lebih lemah dari pihak lain di masa depan terlepas dari apa yang bisa mereka lakukan. Anda diizinkan untuk memilih 2 individu pertama. Kepala Aula Jiwa memberitahunya dengan suara samar. Memenangkan 2 dari 3 ronde, ya. Membiarkan orang lain memiliki apa yang mereka inginkan adalah kebajikan yang baik. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia membuka mulutnya untuk menjawab. Klan Hun ini tidak mau membiarkan Hall of Souls menderita kerugian sebesar 80 atau 90% dari kekuatannya. Dia juga tidak mau kehilangan aliansi Sky Mansion sepenuhnya. Hanya aliansi yang bisa dia andalkan untuk melawan klan Hun. Itu hanya mendapatkan pencapaian seperti itu setelah dikelola dengan susah payah. Bagaimana dia bisa kehilangannya begitu saja? Meskipun kata-kata kepala Aula Jiwa mungkin tidak menyenangkan, itu memang benar. Aliansi Sky Mansion saat ini mampu melawan Hall of Souls, tetapi aliansi pasti akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika benar-benar ingin menghancurkan Hall of Souls sepenuhnya. Sepertinya kamu juga tidak mampu menanggung kerugian dari perang habis-habisan. Kepala Aula Jiwa mengangkat alis dan berbicara dengan makna yang lebih dalam setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Tunjukkan padaku orang-orang yang akan bertarung. Xiao Yan tersenyum dan meminta, "Hehe, ini adalah provokasi terbesar yang telah diterima klan Hunku selama bertahun-tahun." Pak Tua Hun Mo tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengambil langkah maju. "Anak muda dari klan Xiao, sertakan aku sebagai salah satu dari 3. Setelah Pak Tua Hun Mo melangkah maju, seseorang dengan indera yang tajam akan menemukan bahwa gunung besar ini bergetar dengan lembut. Gelombang sonik seperti naga keluar dari bawah kaki Pak Tua Hun Mo.
itu menembus batu besar di dalam tubuh gunung dengan cara yang liar. Setelah itu, ia meraung dan bergegas menuju Xiaoyan. Bang! Saat kekuatan tersembunyi yang menyerupai naga besar terlepas dari tanah, sesosok manusia melangkah di depan Xiaoyan. Sebuah kaki secara kebetulan mendarat di tanah di mana kekuatan tersembunyi itu berada. Tanah yang keras segera tenggelam setengah kaki. Kekuatan tersembunyi itu dihancurkan oleh sosok itu. Klan Hun masih curang seperti biasanya. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia melirik Pak Tua Hun Mo dan perlahan berkomentar. Kapak darah Xiao Chen. Wajah Pak Tua Hun Mo gelap dan dingin. Kedua matanya seperti ular berbisa. Dia menatap Xiao Chen sambil mengucapkan setiap kata dengan jeda. Kalian semut tidak layak menyebut nama kepala klan. Xiao Chen muncul seperti serigala ganas yang perlahan terbangun. Niat membunuh yang samar merembes keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo mengerutkan kening. Mereka tidak berani meremehkan Xiao Chen bahkan sedikit di dalam hatinya, terutama karena kepala suku telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan saat melawan Xiao Chen di dalam alam api iblis. Kepala telah menjadi relatif sengsara saat itu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia secara alami merasakan ketakutan besar di dalam hatinya. Haha, kamu memang layak menjadi kapak darah Xiao Chen. Kamu masih sekuat ini meskipun belum muncul selama bertahun-tahun. Meskipun Xiao Xuan sangat terkenal, dia akhirnya tidak bisa menghindari kematian. Klan Xiao Anda ditakdirkan hanya menjadi bunga mekar pendek. Sosok tua memegang tongkat, yang telah berdiri di samping kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo, perlahan muncul di depan semua orang dengan cara seperti hantu tanpa peringatan sementara keduanya mengerutkan kening. Mata Xiao yang terfokus saat sosok tua itu muncul. Ekspresinya muram saat dia mempelajari sosok itu. Penampilan orang ini bahkan tidak menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi, seolah-olah dia telah berdiri di tempat itu sejak awal. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan dan yang lainnya di sampingnya saling bertukar pandang. Mereka dapat melihat beberapa kejutan di wajah satu sama lain. Hun Qianmo, mata Xiao Chen menatap orang tua yang memegang tongkat. Orang tua ini sangat kurus sehingga dia tampak hanya terbuat dari tulang. Wajahnya yang keriput tersenyum, yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Mata itu tidak keruh seperti orang tua biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kecerahan yang aneh. Di bawah sepasang mata itu, tampaknya bahkan jiwanya memancarkan rasa sakit yang menusuk. Hati kelompok Xiao Yan bergetar setelah mendengar Xiao Chen mengucapkan nama ini dengan jeda. Klan Hun memang telah mengirim orang tua ini. Hun Qianmo, astaga, dia masih hidup? Klan Hun bahkan telah mengirimnya. Sepertinya mereka bertekad untuk melukai aliansi Mensyahn Langit secara serius, sesepuh dengan pengalaman hebat tidak jarang ditemukan di sekitar gunung. Beberapa ahli yang agak lebih muda mungkin tidak pernah mendengar nama Hun Qianmo, tetapi orang-orang tua ini jelas menyadari betapa menakutkannya orang tua ini. Sampah yang pernah memohon belas kasihan di depan tangan kepala klan benar-benar berani menunjukkan dirinya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya dan menggeram dengan wajah tanpa ekspresi. Wajah keriput Hun Qianmo sedikit bergetar. Matanya, yang berisi kilau aneh, perlahan menyapu Xiao Chen dan Xiao Yan. Suara seraknya seperti tulang yang saling bergesekan. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak akan bisa menghindari kematian. Pemenangnya adalah raja. Saat ini, klan Hun masih berdiri di puncak benua ini, tetapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao, yang pernah terkenal di seluruh benua ini, hanya hidup sebagai kelompok kecil. Mereka berada di kaki terakhir mereka di bawah mata klan Hun kami. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar sebuah tragedi. Bang! Ekspresi gelap dan tegas melonjak ke wajah Xiao Chen. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Hun Qianmo. Tangannya terbang di udara kosong dan kapak besar berwarna darah muncul.
itu dengan cepat disertai oleh angin kencang yang muncul seperti petir saat menembus langit dan dengan keras berayun ke arah Hun Qianmo. Xiao Chen, meskipun kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang, saat ini kamu bukan lagi kapak darah Xiao Chen dari dulu. Wajah Hun Qianmo yang sangat keriput mengungkapkan ekspresi permusuhan ketika dia merasakan serangan cepat Xiao Chen. Tangannya yang seperti tulang mengepal. Setelah itu dilemparkan ke arah kapak besar berwarna darah. Dan tang! Angin yang terbentuk dari tabrakan yang mengerikan ini menyebabkan beberapa elit aula jiwa Dousheng dengan cepat mundur dengan perubahan ekspresi. Hanya kepala aula jiwa dan Pak Tua Hun Mo yang mampu bertahan. Bagus! Kapak itu dengan kejam meretas tinju Hun Qianmo. Kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan menyebabkan Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan suram saat dia memelototi Hun Qianmo. Dia telah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun. Hasil pelatihannya secara alami akan lebih rendah daripada pelatihan biasa Hun Qianmo, menyebabkan dia merasa tidak puas. Saat itu, Hun Qianmo ini hanya bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihatnya. Xiao Chen, diri tua ini sudah mengatakan itu semuanya sudah berubah. Kamu saat ini bukan tandinganku. Hun Qianmo melirik banyak jejak darah samar di tinjunya, tapi dia mengabaikannya dan berbicara dengan suara samar. Dia segera melirik ke arah Xiao Yan dan menjilat lidahnya. Kamu memiliki aroma Xiao Xuan di tubuhmu. Tampaknya Anda benar-benar mendapatkan warisannya di makam surgawi. Ekspresi Xiao Yan tenang. Kekuatan lelaki tua yang tidak akan mati ini kemungkinan berada di sekitar bintang 6 Dousheng. Dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Aula jiwa memang sudah siap. Xiao Yan, Hall of Soul telah memilih pesaingnya. Giliran Anda, kepala aula jiwa dengan acuh tak acuh melirik Xiao Yan. Dia mengambil langkah maju, menyiratkan bahwa orang ketiga adalah dia. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan setelah melihat lawan mereka. Tampaknya pertempuran besar hari ini akan intens. Dia harus bisa menghadapi kepala aula jiwa di salah satu dari 3 pertempuran. Pak Tua Hun Mo akan diserahkan kepada leluhur Xiao Chen, tetapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qianmo. Tinggalkan lelaki tua yang tidak mau mati untukku. Sosok kecil diam-diam muncul di samping Xiao Yan saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Penampilan muda itu secara alami milik leluhur Pil Tower. Leluhur Xiao Yan pernah bertemu di alam api iblis saat itu.